dulu ya. Baik, terima kasih sudah diingatkan. Sekarang sudah direkam, jadi seminggu ini saya mohon maaf karena ya memang tidak bisa dihindarkan karena tugas ya, jadi tidak maksimal dampingi teman-teman sekalian. Nah, karena itu saya jadi terpikir untuk pengennya saya itu pelan-pelan teman-teman itu bisa mengambil keputusan secara mandiri, tapi tetap dengan pertimbangan yang terukur gitu ya, dengan cara trading yang risk reward-nya terukur. Maka kemudian kemarin saya memutuskan untuk model pertanyaan saya harus saya ganti. Jadi kira-kira tuh teman-teman tuh sebenarnya masih bingung di bagian mana. Itu satu. Yang kedua, saya melihat ada beberapa pertanyaan yang mengulang, Saya curiga teman-teman mungkin terlewat atau mungkin lupa. Nah, kalau terlewat informasinya, silakan teman-teman buka YouTube, buka melalui channel, cek di apa namanya, di link-link yang saya bagikan karena biasanya apa? Di situ saya cantumkan link video YouTube yang saya unlist. Jadi kalau teman-teman hanya buka YouTube-nya doang langsung ke channel YouTube, teman-teman tidak akan menemukan. Tapi kalau melalui channel Telegram, maka teman-teman bisa menemukan ini toh video yang kemarin hasil Zoom meeting-nya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung nikmati video-videonya. Karena terutama video yang pertama yang swing trading itu videonya itu masih saya titip di channel YouTube Pusat Arsip Indonesia, channel YouTube yang pertama. Jadi teman-teman nggak usah subscribe di situ, tapi subscribe-nya yang di Mutiara Investment Club. Nah, saya juga minta tolong teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe channelnya Mutiara Investment Club ya, YouTube-nya itu. Karena membernya hampir 300 tapi subscribernya jauh dari itu. Mungkin teman-teman ada yang lupa, silahkan di subscribe. Oke, saya masuk ke list pertanyaan satu-satu dari teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Nah, ini dia. Bagaimana, ini kan contoh saya yang pertama ya, bagaimana menentukan sikap kita ketika kita itu memilih mode copet atau daily trading, PSCP atau BPJS, terserah. Beli pagi jual sore atau beli sore jual pagi bebas atau swing trading. Sementara harga dikocok naik atas bawah gitu ya. Itu dulu yang pertama barangkali ya. Ya, tolong yang belum berkepentingan untuk ngomong di mute dulu. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau mau pakai mode copet, pertama ada beberapa pertimbangan ya. Ini saya edit langsung. Pertama scalping ya, scalping. Pertama mulai dari screeningnya. Yang kedua mulai dari jam penentuan entry-nya, penentuan waktu entry. Yang ketiga adalah pengaturan lot. Yang keempat pengaturan risk reward ratio. Gitu ya. Jadi ada 4 yang Bapak Ibu teman-teman sekalian harus diperhatikan. Misalnya saya menentukan nih modenya mode scalping gitu ya. Nah, kemarin juga Pak Beni kemarin apa tadi ya menanyakan ke saya, Pak itu nemu ESA dari mana gitu. Jadi sebenarnya ESA itu mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu ada yang japri saya, Pak itu ESA ada crossing di atas, tapi harganya turun terus, saya harus bagaimana? Kayaknya member AIC itu yang tanya ke saya. Karena yang call ESA kayaknya AIC. Dan kemudian harganya diguyur ke bawah, lalu tanya ke saya. Gitu. Saya bilang,
bagus Pak, tapi butuh waktu lama. Artinya butuh bottoming terlebih dahulu. Nah, ketika sudah bottoming, artinya bottoming apa? Sudah tidak membentuk lower low baru. Itu salah satu teknik screening. Jadi kan saya sudah bikin video tentang memanfaatkan data crossing yang di film. Di ESA ini juga terjadi sebenarnya. Di Arto itu juga terjadi sebetulnya. Jadi prosesnya mirip, apa, crossing di atas, lalu kemudian harga ditarik ke bawah karena ada pembelian dari manajemen gitu kan. Terus harganya dibawa turun ke bawah pelan-pelan. Nah, screening normal saya biasanya menggunakan bot. Ya, di total. Screening saya biasanya normalnya menggunakan bot. Nah, apa perintahnya kalau di bot? Apa perintahnya kalau di bot? Dan apa alasannya kok screeningnya seperti itu? Pertama, alasannya adalah ketika kita trading, tentu trend is your friend, ya kan? Jadi kita harus memanfaatkan atau berteman dengan tren. Kita mencari saham-saham yang trennya naik dengan cara, saya stop dulu ini, dengan cara bot ya. Nah, bot ini saya menggunakan screening yang seperti saya sudah sampaikan sebenarnya di Zoom yang lalu, skor MV1 atau skor MV2. Skor MV1 adalah untuk saham-saham yang uptrend, dan hari terakhir mengalami kenaikan, atau skor MV2 adalah saham-saham yang uptrend untuk hari terakhir mengalami penurunan. Nah, dari situ kita sekarang sudah punya universe-nya. Ya, kita sudah punya universe-nya, tinggal kita menentukan support resistennya ada di mana. Nah, kalau sudah baru kita dari sekian banyak ini kita tentukan beberapa dari emiten itu yang bisa kita gunakan untuk lakukan trading. Pak, belum share. Oh, sorry, belum share ya? Oh, maaf. Ini dia. Ya, ini jadi perintahnya di bot kalau teman-teman sudah menggunakan bot yang sama dengan saya. Ini perintahnya begini, skor skor MV1 ya. Tadi saya ulangi, skor MV1 untuk saham-saham yang uptrend dan hari terakhir naik. Gitu ya. Kalau /skor MV2 berarti sahamnya uptrend untuk saham yang hari terakhir koreksi. Itu intinya gitu ya. Nah, lalu kita uji. Kita pilih yang mana yang support resistennya kita sudah kenali, untuk apa? Untuk risk reward-nya menarik. Atau kalau misalnya kita cek lagi pakai spike kayak kemarin, kan mana yang masih punya hutang spike gitu ya. Mana yang masih hutang spike. Nah, ini juga untuk menjawab ada pertanyaan apakah spike itu cenderung terpenuhi secara target harga. Menurut backtest yang saya lakukan sih hampir semua cepat atau lambat terpenuhi. Masalahnya adalah cepat atau lambatnya itu kita sabar atau tidak sabar gitu. Jadi bisa dilakukan sebagai salah satu teknik screening. Nah, itu screeningnya sudah oke ya. Kita sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah screeningnya tadi sudah oke. Penentuan entry-nya kemarin saya scalping di 2 emiten. Pertama INPC, ada Pak Yosef yang saya kasih tahu, Pak saya masuk INPC. Kenapa kok INPC pertama? Ya memang jodohnya selalu di situ. Sudah berkali-kali saya keluar masuk di INPC dan alhamdulillah masih selalu cuan gitu ya. Artinya saya ngomong itu ada saksinya gitu karena saya screenshot dan saya bagi ini saya masuk ke INPC. Itu kalau nggak salah tuh jam 10, kalau jam 10 WIB atau WIT-nya jam 12 karena saya sudah istirahat, saya scalping terus kemudian saya tinggal Jumatan dan begitu saya masuk ke masjid sudah sold dan artinya sudah TP 3% gitu ya. Nah, pengaturan lotnya gimana? Pengaturan lotnya. Waktu ini kan 1,
jam 10, lalu setelah jam 11 itu saya masuk ke ESA. Saya masuk ke ESA, saya juga bilang ke Pak Yosef, Pak, ayo numpang ESA. Nah, beliaunya nggak sadar kalau saya bilang, kalau saya ajak masuk ke ESA. Gitu ya. Nah, itu saya masuk jam 11.06. Karena biasanya jam 11 sampai jam 11.30 itu sudah terlihat arahnya mau kemana dengan ciri-ciri yang sudah saya tentukan. Ciri-cirinya kan seperti kemarin itu ya, yang saya screenshot, sering saya bagikan itu ya. Jadi dia bikin base, dia tidak bikin lower low, bikin base di situ, tapi terlihat ada inflow, ada dana yang masuk. Maka saya entry. Gitu caranya. Nah, karena saya sibuk, saya langsung set sell sekaligus. Segitu saya buy dapat barang, langsung saya set sell sesuai dengan target saya. Saya cuman mau saya beli di berapa 316, saya jual di 326, 12 poin ya. Saya pikir kalau segitu kan 3-4% cukup. Dan ternyata opening sesi 2 langsung sold. Oke, karena itu mode copet berarti saya katakan 22 kemarin berhasil lulus. Dengan model screening begini, kemudian waktu entry-nya seperti yang tadi saya sampaikan di waktu-waktu yang ketika kalau misalnya teman-teman baca yang sudah di-share itu adalah ketika apa? Ketika sebentar Pak Fadilah Kafi. Ketika bandar sudah menentukan posisi apakah dia mau bawa naik atau dia mau bawa turun. Sampai poin 4 dulu ya, nanti saya kasih kesempatan. Yang ketiga adalah pengaturan lot. Karena saya sadar beberapa teman-teman akan mengikuti saya, entah teman-teman diikuti orang lain atau tidak, tetap pengaturan lot itu penting. Pengaturan lot itu penting karena gini, jangan sampai kita mau nyopet malah kena begal. Gitu ya. Bisa beli, nggak bisa jual, itu jangan sampai terjadi gitu. Maka pengaturan lot itu penting. Karena saya khawatir teman-teman uangnya banyak, terus main HK saja, ternyata begitu lotnya hilang, bingung kan, malah jadi hajar kirinya terlalu jauh. Kalau kemarin saya share, pengaturan lotnya adalah maksimal 5% dari bid tebal. Misalnya bid tebalnya 20.000 lot, maka saya paling banyak beli 1.000 lot. Gitu ya. Paling banyak 1.000 lot. Udah cukup segitu. Itu pengaturan lotnya. Pengaturan risk reward ratio. Pengaturan risk reward ratio itu terjadi ketika kemarin kan siapa ESA itu kalau nggak salah 306 ya, 306 sempat turun di bawah sebentar saya intip dulu ESA pokoknya hanya satu tik atau satu tik di atas area konsolidasi, atau kalau dihitung menjadi 3 tik dari harga previous close. Sehingga risk reward ratio saya hanya mau meresikokan 3 tik. Sementara saya mau untungnya 6 tik, minimal 1:2 gitu. Nah, nanti teman-teman cek dulu. Begitu saya mengatur keempat inilah. Terus kalau telat ternyata harganya naik terus, gimana caranya? Kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Gandhi. Isi atau gini, kenapa saya jual di 328 gitu kan pertanyaannya? Karena ada bid tebal di 326. Terus kemudian ada bid tebal di 330. Jadi saya berpikir itu juga terjadi di NPC. Jadi saya pikir biasanya si bandar itu akan mainin psikologis. Jadi ketika bid tebal 326 jebol, maka retail akan ikutan. Dan setelah itu kalau dia mau guyur berarti dia guyur bablas hilang ke bawah. Kalau dia mau terus berarti terus naik jauh. Nah, saya nggak mau ngambil resiko terlalu banyak. Pokoknya saya cukup menembus bid tebal itu, ya sudah, saya taking profit. Karena memang saya tidak forecast dengan matang. Karena memang ya saya sedang berkegiatan, waktunya tidak banyak, dan seterusnya. Itu pengaturan di mana TP-nya. Nanti
Kalau saya jelasin secara apa namanya, secara tidak live memang agak membingungkan. Tapi lihat aja jejaknya teman-teman kan barangkali kemarin lihat gitu ya. Itu untuk mode scalping. Saya baca dulu chatnya. Apakah ada screen-nya sudah muncul kan ya? Tadi Pak Fadila Kafi present ada apa? Silakan. Ini Pak, cara Pak tadi kan pas lagi screening ada inflow. Lihat inflow dari mana Pak? Kebetulan ESA itu kalau siapa? Kalau Pak Yosef itu melihat grupnya, hafal grupnya cerita itu dengan kode apa? Kode aset apa? Kalau saya melihatnya karena sekilas hanya pakai HP itu money foreign flow itu. Foreign buy dan foreign sell-nya gedean foreign buy. Jadi ketika bisa melihat itu secara sekilas ya langsung kelihatan. Pasti foreign buy-nya lebih dominan di jam itu. Dia konsolidasi, bikin base tidak gerak, tapi money inflow-nya gede. Kalau misalnya buka running trade, mungkin akan terlihat broker mana yang akan masuk. Tapi kalau misalnya tidak lihat running trade, hanya lihat stock bid di HP, langsung terlihat sekilas kan. Karena kan kalau di HP tidak terlihat tuh kode brokernya apa. Saya hanya melihat, oh ini ada terus penambahan foreign flow-nya. Udah gitu aja. Di trust ya Pak, di trust kalau di merah itu ya Pak? Iya, kan ada, kalau teman-teman menggunakan stock bid misalnya, sebentar saya buka dulu stock bid saya. Di order book itu kan terlihat foreign buy-nya terakhir aja posisinya 301B, artinya 701B, artinya 7 miliar, foreign sell-nya 513B, ya kan? Berarti kan masih power buying-nya lebih kuat gitu. Gitu sih ceritanya. Gitu. Jadi itu screening paling sederhana tanpa lihat money inflow per kode broker gitu. Per kode broker. Jadi saya tidak melihat itu karena tidak mungkin, karena saya tidak sempat lagi sudah gitu. Tapi saya meyakini ciri-cirinya oke. Jadi misalnya ini saya screenshot, saya kirim ke mana? Supaya untuk memperjelas sekali lagi, saya screenshot, saya kirim ke grup ya. Saya kirim ke grup. Nanti kita buka. Yang dimaksud ciri-ciri yang mana sih gitu kan? Mutiara Investment Club. Nanti sudah saya jelasin, ternyata enggak kerekod sama teman-teman. Maksudnya ciri-ciri yang mana yang dimaksud Pak Satimin gitu kan? Oke, saya buka grup Telegram Mutiara Investment. Hah? Kok Mutiara Citra? Kacau. Sorry. Yes, pokoknya ini dulu lah. Ini dulu saya buka. Pokoknya saya salah kirim nih. Ini kan bikin base nih. Ini bikin base, lalu kemudian tiba-tiba spike. Nah, saya beli itu ketika kenaikan pertama, terus kemudian retrace. Nah, di sini nih persis. Jadi kalau ketinggalan jangan HK. Kalau menurut saya akan cek ini angka berapa levelnya. Oh, ini 316, berarti saya bid di sini nih. Nah, ternyata benar turun begini. Kelihatan nggak? Gitu ya. Jelas Pak. Jelas ya. Jadi seringkali kan kita nggak yakin tuh di sini nih. Ya udah, sebenarnya mau beli aja di sini. Kalau meresikokan berarti kan resiko 1-2 tick di sini. Kalau scalping ya di bawah 308 saya cut loss berarti. Tapi begitu kalau mau yakin lari gini, saya beli di sini nih. Ini kan jadi support resistance standar kan? Support resistance standar. Makanya saya dapat di 316. Lalu kemudian ini sebelum jam istirahat, begitu istirahat jebret langsung ditarik naik. Waduh, saya harus hapus dulu nih. Saya salah kirim orang. Oke. Ya, jadi intinya seperti itu. Saya masuk ke sini ya. Saya kirim di sini deh. Ya nggak bisa. Oke, intinya kalau sudah jelas, sudah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Pak. Ya, cara screeningnya tadi sudah disebutkan. Kalau saya screeningnya seperti itu untuk semua saham, termasuk cara screening yang model bandar-bandaran.
Jadi misalnya kemarin pagi-pagi semua saham Bank Mini naik. Lalu kenapa kok selalu INPC? Karena INPC yang selalu naiknya belakangan. Gitu. Jadi saya masuk ke INPC. Itu salah satu cara screening. Jadi cara screeningnya ada beberapa macam. Ya, sampai di sini Pak Gito silakan Resen. Halo Pak Pak, Gito. selamat sore ya. Sore Pak. Ya. Jadi gini Pak, saya ini terkait di luar yang itu ya Pak. Saya cuma pengen nanya Pak. Kalau misalkan saya punya ide Pak, mau cari cuan saat di pre-opening Pak, yang tadi pernah saya japri ke Bapak itu ya. Nah, itu cara screening sahamnya gimana ya Pak? Atau barangkali misalkan lewat bot itu atau gimana gitu. Kalau misalkan kalau menurut pemikiran saya kan misalkan saham komoditas ya Pak ya. Itu misalkan biasanya kalau di bar chart itu kan tiap jam 14.00 itu kan ada update harga komoditas dunia Pak ya. Iya. Nah, bisa enggak Pak misalkan ya salah satunya itu dijadikan acuan buat kita entry Pak. Ya kalau saya sih targetnya cuma 1% ya Pak. Buat ini aja gitu, buat nambah-nambah aja gitu Pak, karena modal kecil itu ya Pak ya. Barangkali Bapak ada masukan gitu. Iya Pak, jadi Bapak pengen BSCP ya, beli sore jual pagi. Caranya beli sore berarti Pak, kalau kayak gitu, kalau Bapak mau dengan komoditas, berarti Bapak harus memperhatikan saham dengan volatilitas yang cukup. Ya, jadi misalnya mau BSCP berarti pilihnya kalau di sawit adalah DSNG atau siapa? Kemarin saya emitennya Pak Sandiaga Uno Palem. Kalau di coal berarti Indi. Ya, dengan memastikan bahwa komoditasnya sudah naik di sore hari gitu. Nah, yang jadi ya. Ini kalau saya malah lebih tertuju ke yang LQ45 Pak. Jadi kalau LQ45 punya barang kira-kira bisa habis di pas pre-opening nggak ya Pak ya? Kalau LQ45 kan kalau sekarang posisi sideways kan biasanya opening 1% ya. Habis Pak, habis. Habis Pak. Jadi kalau misalnya Bapak misalnya banking BBRI itu kan seringkali atau Bank Mandiri gitu 1% biasanya pagi-pagi kan dikasih tuh. Ya cuman kalau saya sayang sih kalau scalping 1%, tapi kalau Bapak mau ya monggo aja. Kalau saya sih sayang. Kalau misalkan win rate-nya itu lebih besar ya Pak, terus ditambahin lot-nya gitu ya Pak. Kalau untuk yang saham komoditas biasanya yang LQ45 itu kan yang kayak Adaro, terus ITMG, apalagi ITMG yang mau mendekati ke dividen interim itu ya Pak ya. Gitu. Terus kalau CPO malah saya bingung Pak, karena untuk yang Ali aja itu kayaknya nggak masuk ya Pak untuk yang pre-opening apa ya? Oh iya, iya. Kalau misalkan selain komoditas ya Pak, kalau misalkan kita mau screening untuk saham banking sebelum kita beli yang di pre-closing ya Pak, nah itu baiknya gimana ya Pak ya? Atau lewat bot atau ada analisa yang lain gitu maksudnya? Jadi kalau mau banking Pak, kalau Bapak benar-benar mau copet kayak gitu, sesi 1 sudah disiapin. Sesi 1 berhenti itu, Bapak sudah screening apakah dia posisinya akumulasi atau tidak, seberapa besar inflow-nya. Habis itu sebelum jam 3, sebelum market freeze, 10-15 menit sebelum market freeze, biasanya kan ada bantingan tuh Pak. Nah, Bapak masuk di situ, jualnya besok pagi. Coba Bapak perhatikan, 10-15 menit sebelum market freeze, itu ada bantingan, masuklah di situ. Selama dipastikan dia masih posisinya inflow, karena memang biasanya ngabisin yang pakai margin pada keluar. Yang pakai margin pada keluar, Bapak masuk, jadi bantingan 10-15 menit itu biasanya dapat 1-2%, gitu caranya. Ya, jadi jangan benar-benar di market freeze. Tapi ya namanya, saya tidak rekomendasi seperti itu karena apa? Karena risk reward rasionya jadi tidak menarik, walaupun win rate-nya tinggi ya. Walaupun win rate-nya tinggi. Nah, Bapak mungkin berpikir akan main aman karena LQ45
terutama komoditi dan banking mungkin berpikir toh masih uptrend, kalau kena sangkut masih ada peluang untuk naik gitu Pak ya. Kalau saya berpikir ya, tapi ini masing-masing sih ya. Kalau saya kalau masuk situ mending saya cari support resisten, saya beli dan saya diamkan gitu. Daripada saya copet di situ tipis-tipis. Tapi kalau Bapak pengen kayak gitu ya saya kasih tipsnya begitu Pak. Jadi masuknya sore itu adalah 10-15 menit jelang freeze. Iya, sebelum freeze Pak. Freeze kan 10 menit. Iya. Market diam kan 10 menit tuh. Iya, 14.50 kan market diam. Nah, iya, Pak. 10 menit sebelum itu berarti 14.40, 14.45 area itu cari yang dibanting tapi posisinya akumulasi. Dibanting pastikan karena dia si pengguna margin keluar, nah Bapak masuk gitu. Berarti ini ya Pak, kalau misalkan ya Pak, kita udah screening yang saham komoditas, kita lihat di bar chart itu udah misalkan hijau-hijau ya Pak untuk nikel atau gold. Nah, terus pas misalkan kita contoh itu Adaro. Nah, pas break closing kita ambil Adaro, misalkan pakai margin ya Pak. Karena kalau misalkan di hari Senin sampai Kamis mungkin kan masih ada kesempatan gitu. Nah, terus kita jualnya itu kalau sepengetahuan saya itu yang Mirai itu yang jual di paling awal kan di 16.30 ya Pak. Nah di 16.30 kita langsung antri di awal itu Pak. Misalkan untuk Adaro di harga 2.000, nah kita dijual di harga 2.010 gitu Pak. Barangkali nanti kita dapat rezeki itu ada gap up 1% atau di atasnya, atau contoh yang kemarin itu sampai 6% gitu kalau nggak salah ya, yang IDMG dan kawan-kawan itu ya Pak ya. Nah itu kesempatannya gimana gitu kalau misalkan seperti itu Pak? Pertama tetap saya tidak rekomendasi karena sekarang sideways. Tapi kalau Bapak mau ya begitu Pak kalau saya. Oh iya. Karena ini posisinya kan nggak beda dengan rally kemarin gitu loh. Iya Pak. Tapi kalau Bapak mau memanfaatkan itu ya monggo saja sih. Gitu. Oh iya. Gitu sih Pak. Ini kan Bapak tanya saya, jadi saya menyampaikan gaya saya gitu. Iya. Ya. Gitu, berarti Pak. kalau untuk yang screening pakai bot itu ini ya Pak, kalau dari Bapak nggak ada masukan ya? Kalau screening dari bot bisa, jadi sesi 1 kan semua sudah ada datanya tuh, diakumulasi atau distribusi. Oh iya. Inflow-nya juga kelihatan kan? Iya. Iya, gitu. Nah, saya lanjutkan dulu sebelum panjang diskusinya. Ini baru scalping, kemudian day trading. Jadi kalau teman-teman punya waktu, berarti kan teman-teman harus memperhatikan bid dan offer untuk day trading. Day tradingnya berarti misalnya beli sekitar jam 10 ketika marketnya sudah tenang, ketika kita lihat bandar sudah ngambil posisi, apakah dia mau melakukan terus akumulasi atau dia akan melakukan distribusi gitu ya. Nah, maka jualnya seperti kemarin saya sampaikan ESA itu sekitar jam 2. Jam 2 sudah dijual. Jadi masuk jam 10, keluarnya jam 2. Atau kalau mau diambil lagi ya berapa? 10-15 menit sebelum market freeze diambil lagi, kemudian dijual di pasar gelap di pas freeze. Gitu ya. Itu jadi punya kesempatan 2 kali. Nah, bagaimana memperhatikan bid overnya? Ya kayak tadi, di mana ada over tebal, di mana ada bid tebal. Jadi kalau dibuat time frame kecil, maka akan terlihat mana area konsolidasi dan mana area support resistennya, maka akan terlihat. Nah, memang benar Mas Gandhi, itu paling cocok adalah kalau live trading. Kalau misalnya diceritain memang agak sulit. Tapi intinya begitu, di jam-jam itu pastikan akumulasi, tapi screening awal harus sudah dilakukan ya. Screening awal harus sudah dilakukan. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau swing? Kalau swing, pertama ini juga menjawab pertanyaan yang keberapa itu ya? Yang keempat ini. Kalau swing, apakah cukup dengan chart market structure? Nah,
ada yang cukup menggunakan itu, tapi kalau saya lebih nyaman, saya cek semua. CA-nya misalnya apakah misalnya RI-nya inbank atau bayar utang atau tidak. Nah, kalau dia RI-nya inbank dan bayar utang, biasanya dia akan pelit, dia bandarnya akan trading. Kayak macam Coco, Baja, macam-macam itu dia bandarnya malah trading gitu ya. Jadi dia hanya ngasih upside 10-15% dikoreksi lagi, 10-15% dikoreksi lagi. Nah, lalu tapi kan harganya dikocok, berarti kita akan ngikutin si bandar. Kan saya kasih tipsnya itu di grup kemarin, bagaimana cara memanfaatkan trading. Tetap swing trading di Jojo, artinya kita meninggalkan lot-lot gratisan. Lot-lot gratisan itu sisa-sisa cuan kita tinggalin. Nah, yang modal dan sedikit keuntungan kita tetap ambil gitu. Itu satu. Yang kedua, apakah harus dicek semuanya? Kalau saya nyamannya saya cek semua. Nyamannya saya cek semua. Nah, bagaimana kalau harganya dikocok? Kayak misalnya kasus Archie kemarin. Kasus Archie kemarin kan kalau kita lihat si spike kan lunas sementara kan. Spike-nya lunas sementara. Spike-nya kan ada di berapa? Kita cek dulu ya. Mana? Sebentar. Saya cek di bot misalnya. Itu kan harganya dikocok. Nah, bagaimana cara menentukan posisi kita? Ini kan kemarin kalau nggak salah speknya di area 750. Nah, kita lihat chartnya. Apakah Archie itu sudah sampai 750 atau belum? Chart. Oke, sebentar. Archie. Nah, bagaimana cara menentukan posisinya? Kalau begini, ini kan sampai nih, kebayar ya, spike-nya kebayar kan. Lalu kemudian dia dibawa turun. Saya yakin banget ini di antara teman-teman kita yang biasa trading sudah TP dua kali lah setidaknya. Bahkan di sini pun sudah ada yang TP terus kemudian masuk lagi, kemudian TP lagi. Saya yakin itu terjadi, tapi sebagian hold karena memang sejak awal modenya swing dan memang tidak terbiasa memadukan swing dan day trading. Akhirnya dibawa turun ke bawah. Maka pas candle ini kan malamnya saya bacain, kalau saya jadi bandar, saya akan naikin 1-2 tick, lalu kemudian saya bawa turun, keputusannya cut loss di 630. Untuk apa? Untuk ambil lagi di 600. Ya. Dan itu saya lakukan. Begitu caranya. Jadi seringkali kita kan ya walaupun kalau di hold juga akhirnya balik lagi ke atas, tapi kan psikologis kita jadi terganggu kan. Maka sebaiknya atur lot. Itu yang sejak awal saya bilang, atur lot. Bagaimana caranya supaya psikologis kita terjaga. Dan bacaan saya kan alhamdulillah masih benar ya. Ini benar, di sini benar, di sini benar. Ya. Jadi saya mengakui bahwa saya tidak expect akan terjadi seperti ini. Yang hari ini saya berpikir harusnya ditaruh di sini nih, ditaruh di 630, karena bayangan saya ini kalau dibawa begini maka retail akan pada cut loss gitu. Nah, disinilah psikologis kita terganggu sebagai retail yang modal kecil, di mana ada pertarungan dua gajah besar yang sedang bertarung. Satu pengen keluar di harga bagus, satu pengen menguasai supply tanpa membeli dengan harga mahal. Itulah ceritanya Archie. Itu. Nah, bagaimana cara menentukan posisinya? Kalau saya ya seperti yang saya kemarin ceritakan, bahkan saya kan ngomong saya beli lagi di 600, saya cut loss di sini, saya beli lagi di sini. Gitu. Ya tentu dengan piramida piramida lot ya, lotnya tentu saya atur. Itu caranya untuk ketika kita niat swing tapi ternyata si bandar tidak komitmen. Bahkan ketika misalnya saya beli 600 terus saya TP di sini, saya beli lagi di sini,
Ini kan begitu ceritanya. Ini saya sudah 2 kali cuan walaupun cuma 3-4%, itu kalau lot kita tebal di sini, itu cukup untuk membayar walaupun kita entry-nya di sini. Entry-nya di sini kita dibawa, kan cut loss di sini kan. 675, kita cut loss 630, begitu 600 kita beli lebih gede, di sini kita sudah BEP, bahkan sudah cuan karena sudah 2 kali cuan. Setelah itu berapa? Bagaimana caranya? Caranya adalah tentukan lotnya. Misalnya saya akan di RC akan kasih jatah 100 lot misalnya supaya gampang ya. 100 lot. Ternyata dibanting ke sini, maka kan saya buang setengah di sini, saya hajar di sini 300 misalnya. Kan average saya rendah. Open pagi saya buang, begitu turun saya ambil lagi, begitu seterusnya sampai terakhir saya tetap akan menyisakan 100 misalnya kalau teman-teman mau 100. Kalau sudah hijau ya 100-nya dipertahankan. Gitu cara swing tradingnya. Mudah-mudahan dipahami. Kalau tidak paham silakan tanyakan. Sampai sini paham nggak? Cara menentukan swing trading tapi kalau ininya dimainin. Jadi teman-teman tidak perlu injek modal baru tapi juga ambil modal yang kemarin kegerus. Gitu ya, ambil modal yang kemarin kegerus, gitu caranya. Dan tetap lotnya tetap sama. Saya nggak mau kehilangan lot dan nggak mau kehilangan modal, gitulah ceritanya. Paling saya jadi kehilangan PSAB karena saya harus ngebela salah satu. PSAB saya kan saya jual tuh, PSAB saya jual untuk untuk ngimbangin supaya bisa beli lot gede di sini. Itu ceritanya. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Gitu. Itu untuk penjelasan yang pertama. Saya lanjutkan lagi ke slide. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan raise hand. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana sikap kita pada saat masuk di saham yang pada hari itu sudah kedua kalinya ARB tapi harga ada di demand area. Contoh situasi di saham film pada hari Jumat kemarin, film pada hari itu total ARB ketiga sampai keempat kalinya. Memang iya, mari kita lihat. Apakah film sudah ketiga dan keempat kalinya ARB? Kita lihat ya, film. Saya memang beberapa kali melakukan belum Pak, ini masih masih ya mungkin ARB tapi mantul gitu maksudnya ya, ARB mantul. Jadi kan ini secara secara harmonic pattern memang targetnya ada di 380, tapi kan namanya target tidak harus selalu dicapai. Nah, yang harus dilakukan selanjutnya adalah ya cek average bandarnya ada di berapa sehingga Bapak itu bisa menentukan saya berani dengan risk berapa. Kalau belum melihat itu, hanya melihat chart, ya berarti lihatlah ketika harga sudah terlihat ada balik arah. Kalau ini kan terlihat belum balik arah. Bahkan kayaknya posisinya distribusi gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini bakal cukup sampai di sini atau sampai di sini gitu ya. Atau sampai di sini. Nah, nanti kita cek lebih detail lagi. Nah, kalau yang saya lakukan yang diceritakan Pak yang ditanyakan Pak siapa ya? Saya lupa. Itu sebenarnya lebih cocok ini kasusnya Pak. Lebih cocok ketika sahamnya sangat uptrend. Misalnya saya contohin ini. Ini tahun lalu saya pakai sahamnya ini. Kalau teman-teman yang lama pasti tahu bahwa saya nangkap pisau jatuh, Saya nangkap pisau jatuh ketika ini. Ketika ARB kedua saya beli, terus 50 lot, kemudian saya ARB ketiga saya beli lagi, lalu kemudian BEM naik, gitu ya. Tapi saya yakin karena apa? Karena ini isunya, sentimennya, katalisnya sangat kuat dan posisinya
ketika dia naik itu volumenya bukan mengecil tapi volumenya membesar. Ya, jadi volumenya bukan mengecil tapi volumenya membesar. Nah, ketika ARB tanpa volume, ARB1 tanpa volume, ARB2 tanpa volume, maka saya yakin cukup 3 kali ARB. Ini juga terjadi di Saratoga. Ini juga terjadi di Saratoga. Nanti kita lihat. Tapi ini kita tuntaskan satu dulu ya. Nah, setelah ini bagaimana menentukan targetnya, sekalian saya menjawab. Bagaimana cara menentukan target swing jika terjadi ini? Target swing menurut saya paling ideal adalah ketika menggunakan Fibo, maka Fibo 1,618 di sini. Maksimal 2,618. Maka ketika tahun lalu saya beli IRA, saya jualnya benar-benar di pucuk ini, benar-benar di pucuk sebelum ini, setelah candle ini tuh suspend, habis itu besoknya ARB. Jadi saya nggak ikutan ARB, saya benar-benar ikutan di pucuk ini jualnya. Itu walaupun saya jualnya di sesi 1 kalau nggak salah, saya jual di 35 kalau nggak salah. Ini sesi 1, sebelum sesi 1 saya jualan, kemudian sesi 2 ternyata masih naik, besoknya suspend, terus kemudian besoknya ARB saya sudah tidak ikut-ikut. Patokan saya apa? Fibo ini. Patokan saya Fibo ini. Gitu. Fibo berapa? 2,618. Saya sudah mulai waspada di sini. Tapi ternyata tenaganya cukup, masih ada, saya biarin. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Tapi ini terjadi ketika market super bullish. Kalau marketnya biasa saja seperti bulan Mei sampai Agustus atau pertengahan September, saya menggunakan swing itu standar saya 25%, saya BEP kan. Jadi mode seperti ini hanya bisa dilakukan di market bullish di akhir-akhir tahun seperti ini. Nanti kalau kita ketemu saham yang super bullish, maka waspada level 1 swing 1,618, level 2 2,618. Saya mau nggak mau kalau sudah sampai sini saya akan TP gitu. Dan saya tidak mau mengambil resiko. Misalnya Saratoga atau BBHI lah. Saya kasih contoh sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan masalahnya kan. Nah, ini BBHI kalau dilihat juga sama, setiap di 2,618 retrace. Ya, ini 1,618 retrace. Kemudian ini sudah mendekati, ini sudah mulai bahaya. Saratoga, ARB-nya seperti apa? Karena saya ingat, nah ini dia. Saya beli Saratoga tuh di sini. ARB, terus kemudian teman saya kantor, ngapain Mas beli saham ARB? Nih, lihat. Yang terjadi adalah BEM. Dan kalau ini diukur, saya yakin Fibo-nya nggak akan jauh. Itu untuk mode swing, bagaimana cara menentukan titik exit-nya. Itu menjawab pertanyaan yang itu ya. Swing kapan titik exit-nya. Termasuk menjawab pertanyaan yang nomor 3. Nomor 4 tadi, jawaban saya adalah kalau saya nyamannya, saya cek ke semuanya. Gitu ya. Itu pertanyaan nomor 4. Saya lanjutkan. Dalam swing, haruskah meneliti emiten komplit? Oh iya, tadi sudah ya. Bagaimana menentukan entry dengan teknik kaki candle impulsif? Nah, ini juga kan saya sering share untuk itu. Saya kasih contoh Nelly Hexa ya, misalnya. Kaki candle impulsif. Oh ya, ada yang raise hand terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Silakan ya, Pak Andre. Mohon izin, ya. Yang tadi nomor 3 itu Pak, yang saham film itu. Nah, suaranya kurang kenceng, Pak. Halo? Ya. Iya, Pak. Yang mau saya tanyakan tuh gini, Pak, volatilitas pada hari itu tuh film itu memang pertama ARB itu kan saya sudah nungguin itu. Bidnya kan habis. Nah, tapi saya terlambat masuk. Nah, ini saya dikasih second chance to buy itu di ARB kedua. Kok sepertinya kok mau mantul. Dan kemudian benar berusaha naik tapi nggak kuat lagi. Terus saya mikir kok ini ARB kedua kok nggak kuat, takut keguyur kan. Terus saya buang di ARB kedua itu. Dan benar, di ARB ketiga berusaha naik lagi, terus ARB lagi. Jadi 4 kali ARB di hari itu, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya
kalau saya itu mau scalping, apakah memang langkahnya sudah betul untuk dibuang atau gimana Pak? Sebab kalau saya lihat pada hari itu kan nggak jadi ARB itu malah jadi reborn lagi. Itu Pak yang jadi pertanyaan saya, masih bingung itu Pak. Terima kasih Ya, Pak. sebentar. Saya lihat jumlah lotnya. Yang sering melakukan kayak gini itu bandarnya True. Bandarnya True. Itu benar-benar kecepatan tangan. Kalau Bapak punya kecepatan tangan yang bagus, itu bisa sepagian itu bisa keluar masuk 2-3 kali. Karena ARB balik ke previous close, ARB lagi balik ke previous close lagi. Seringkali bandar True begitu. Nah, masalahnya kalau barang seperti ini adalah sebentar saya cek dulu film ya. Lotnya seperti apa sih ya? Saya agak lupa. Lotnya seperti apa? Biasanya, oh ya. Jadi lot-lot seperti ini biasanya yang sedang dia lakukan adalah distribusi, Pak. Cuman karena lotnya tidak terlalu besar, maka dia akan melakukan beberapa kali percobaan. Nah, apa yang sedang mereka lakukan sebenarnya, yang sedang mereka lakukan adalah memancing retail untuk ikut main-main. Nah, kalau nggak hafal dengan perilaku bandarnya, saya tidak akan mau coba-coba. Saya tidak akan mau coba-coba karena bisa jadi akhirnya kejebak gitu ya. Karena bisa jadi akhirnya kejebak. Walaupun sebenarnya kalau dilihat seperti ini kan ketemu di minor support gitu ya. Ini kan ketemu di minor support seolah-olah. Nah, area demand itu. Tapi ini kalau saya seperti ini kan kalau saya cenderung menunggu karena dia posisinya gantung. Kalau melihat outflow-nya lebih gede walaupun kita tahu si pemilik kan terus beli ya, terus beli. Jadi sebenarnya kalaupun sangkut masih bisa diselamatkan. Tapi kan kita tidak pengen sangkut, Pak. Kita kan tidak pengen sangkut. Iya kan? Nah, kalau saya cenderung akan menunggu apakah dia besok turun lagi sampai dia ada pantulan. Nah, baru misalnya saya akan pasang order pertama untuk tes lot misalnya di area sini. Saya akan tes lotnya di sini. Saya tidak akan mau masuk film di area sini. Gitu. Jadi ketika di area sini saya belum mau masuk film dulu karena saya menduga kok ini akan jadi cup and handle. Ya, nanti kita cek lagi apakah average bandarnya beneran di sini apa enggak. Kalau average bandarnya di sini dan dia ditahan terus ya bolehlah titip-titip sendal gitu. Tapi kalau saya cenderung untuk menunggu dulu. Jadi maksud pertanyaan Bapak adalah ARB bolak-balik tapi di satu hari ya? Di satu hari itu dan Okay. sudah ngambil di ARB kedua. Yang saya inginkan kan pada waktu itu kan memang scalping ya. Jadi takut gitu loh Pak kalau tahan-tahan jadi tak lepas aja di angka itu. Sebaiknya kalau sudah 1-2 kali selamat, yang ketiga jangan, Pak. Nah, karena terlihat masih lumayan kenceng gitu. Ya betul ya Pak. Ya, betul. Pak. Ya. Sampai di sini saya berarti melanjutkan pertanyaan yang keberapa ya? Yang keempat, apakah fokus dengan... Nah, jadi setiap pertimbangan itu tidak bisa berdiri sendiri, itu jawaban saya ya. Jadi misalnya dalam swing, apakah harus komplit banget? Kalau dijawab harus atau tidak, ya nggak harus sih. Cuman gaya saya akan cek yang ini saya cek, yang itu saya cek gitu ya. Supaya apa? Supaya nyaman ketika pegang. Gitu. Jadi nggak kerugian ketika misalnya nggak punya waktu, saya tutup OLT pun saya tetap tenang. Nah, market structure itu juga pertimbangan. Jadi nggak bisa cuman bandar-bandaran doang, atau nggak bisa cuman mengandalkan hold with iman, pokoknya kepentingan dia naik, nggak bisa juga. Atau misalnya, wah ini secara market structure harusnya lagi akumulasi di bawah. Ya benar, tapi kan bisa jadi gagal. Semua pola, semua pattern, semua structure memungkinkan gagal. Jadi kita pertimbangannya sebaiknya tidak hanya single
single condition, tapi semua pertimbangan ketika firm klop ya kita buy. Gitu. Itu sebaiknya seperti itu ya. Sampai di kaki impulsif tadi ya, kaki candle impulsif. Oke. Kemarin kan kita sudah menggunakan apa? Nelly ya. Terus ada SQMI, ada Nelly gitu ya. Kita jelasin sekali lagi satu-satu. Waktu itu ini kan kita entry di sini kan? Sorry. Nelly, iya benar kan? Yang ini, sorry, yang ini ya. Memang paling ideal itu kan setelah ada candle impulsif ini, paling ideal sebenarnya kan kita entry di sini. Kenapa pertimbangannya? Pertimbangannya waktu itu saya melihat sektor pelayarannya bagus, kedua dia punya dividen. Kan? Kedua dia punya dividen. Maka walaupun di sini saya tetap berani. Karena apa? Ya karena dividennya toh nggak lama gitu ya. Dan dia sudah keluar dari area konsolidasi. Gitu. Jadi tetap beli. Nah, terus kemudian Hexa. Ini juga hampir mirip. Nanti SQMI. Nah, saya berpikir bahwa si Hexa kan ini waktu Pak JB apa namanya? Pak JB di grup 4D itu Hexa, beliau mention saya, Hexa itu mau bagi dividen gede. Saya lihat, oh iya Hexa cakep sekali. Nah, Hexa hari itu naik kencang, habis itu turun. Ini adalah area buy yang paling ideal. Targetnya berapa? Targetnya paling kurang itu di ujung candle, di ekor ini. Dan ternyata dikasih jauh lebih besar. Nah, cara mengawalnya kapan? Cara mengawalnya adalah untuk emiten yang dividennya besar itu entry-nya jauh sebelum bagi dividen dan tidak perlu menunggu hari H atau cum date, tidak perlu. Tapi kalau emiten yang dividen seperti Nelly, maka tunggu sampai cum date baru dijual karena dividennya kecil. Saya juga sampaikan itu di auto, ya kan? Auto itu dividennya kecil sehingga kalau mau trading jualah di cum date. Berkaitan dengan kaki candle, kita tahu inflow-nya besar, tapi harga ditahan. Maka menurut saya sangat aman untuk entry. Entry-nya kapan? Entry-nya adalah jelang-jelang. Ini juga 10-15 menit sebelum closing kita bisa dapat di harga 3.600. Baru kemudian di freeze pasar 10 menit terakhir dia akan naik ke titik hijau ini. Gitu. Ini cara entry-nya tetap sama. Jadi kaidahnya yang pertama kalau ditanya, dia tetap dalam posisi uptrend dan dia menunjukkan bahwa harganya itu terlalu murah kalau cuman diparkir di situ. Kedua, dia sudah breakout. Ini kan breakout nih sebenarnya. Area konsolidasinya kan di sini. Dia keluar dari area konsolidasi terus kemudian balik. Maka kita beli di sini. Kalau kasusnya SQMI waktu itu kan kita melakukan percobaan. Yuk kita uji teori SQMI beli juga nih, Mbak. Ya. Kan ada tambungan. Ada tambung lah ya. Gimana? Oke, ini saya lanjutkan dulu ya. Ini kalau SQMI gimana? SQMI itu waktu itu kan kita beli candle ini ya. Beli di candle ini. Teman-teman dapat ada di 108, 109, 110 gitu ya, candle yang ini. Lalu malamnya kan kita zoom, saya bilang, ini pagi tolong jangan pasang stop loss karena memang alasan saya waktu itu ini baru dimulai. Sehingga kemungkinan pagi open gap down, dan yang numpang di sini yang pinter adalah Mas Playboy kita Andrea Gandhi, dia beli di pagi hari open gap down dan kemudian targetnya adalah 120, pas ini kena
120, kemudian teman-teman pada keluarkan gitu. Nah, kaki candle inilah yang kita manfaatkan. Jadi sebenarnya sudah terlihat pertama screeningnya kan ini turun, kemudian ada volume. Volume naik tinggi, saya nggak mau masuk. Saya nggak mau masuk, dia ARB, saya nggak mau masuk, begitu sampai di kaki candle impulsif yang ini kan kaki candle impulsif yang ini. Resikonya kenapa saya bilang ini besok bisa open gap down, karena ternyata ini kan tidak persis di kakinya itu ada di 101, 102. Maka saya khawatir dia open gap down dan terjadi open gap down besoknya, tapi tetap untuk menjemput ke atas. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silahkan cek rekamannya, dan itulah yang terjadi. Jadi apa yang saya lihat sebenarnya, yang saya lihat adalah pertimbangan kaki candle impulsif yang ini. Gitu ceritanya. Jadi walaupun beli di closing atau beli di pagi hari sesuai dengan prediksi, tetap bagaimanapun tetap cuan SQMI gitu. Gitu ceritanya kaidahnya. Jadi pertama dia sudah ada akumulasi kuat, kemudian dia retrace sampai dengan di kaki candle, maka kaki candle utama ya, bukan yang ini ya. Yang utama kan ini nih. Impulsif, yang paling impulsif kan yang ini, bukan yang ini. Gitu ya. Walaupun kalau misalnya kita beli closing di sini juga tetap cuan sih, gitu. Tapi kan kasusnya waktu itu ketika kita lakukan uji coba kan yang ini. Jadi saya bahas yang ini dulu. Gitu. Respon saya tentang kaidah entry di kaki candle. Gitu. Resikonya kalau misalnya teman-teman entry di ini berarti kan di bawah angka 100 gitu. Itu sih. Jadi itu cukup untuk dilakukan fast trading. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah ke-6 ya. Jadi masih ada setengah nih. Lumayan juga pertanyaannya banyak banget. Tapi yang di bawah kayaknya saya sudah jawab sih beberapa. Bagaimana menentukan sikap kita melihat pergerakan bid over ketika FT? Kayaknya tadi saya sudah jawab ya. Bid over ketika FT kapan waktunya? Sudah, cara screeningnya sama tetap sudah. Waktunya sudah, allotment-nya sudah, bid over-nya, target bid over-nya tadi sudah, sama dengan yang scalping, itu sudah. Apakah frekuensi spike itu bisa dijadikan acuan sampai target? Tadi saya sudah jawab, sejauh ini dari backtest semuanya tercapai. Silakan di backtest lagi kalau masih belum percaya. BWPT dibayar, RC dibayar, ada beberapa yang belum dibayar, tapi rata-rata semua terbayar. Atau kalau misalnya pengen cek yang tahun lalu yang naiknya tinggi-tinggi itu, ya silahkan dicek apakah dia terbayar. Sejauh ini yang saya amati semua terbayar. Gimana cara milih saham beli pagi jual sore? Tadi kaidahnya sama dengan yang ini, berarti kan ya, yang fast trading. Oke, jadi sebenarnya sudah terbayar. Cara membaca running trade dan bid over sekaligus mendeteksi pergerakan saham yang berpotensi naik hari itu dari running trade. Kalau naik hari itu setinggi apa, ya lihat support resisten gitu ya. Lihat support resisten. Misalnya kita pakai kasus ESA lagi ya. Kita pakai kasus ESA. Ini bahkan saya tidak lihat chart masalahnya, karena memang saya niatnya apa? Tidak lihat chart di laptop. Saya benar-benar hanya pegang HP karena itu waktu istirahat dan saya harus segera Jumatan. Gitu. Nah, ini kalau spike, kalau nggak salah spike-nya ada di sini. Spike-nya ada di sini. Jadi mungkin targetnya adalah 390-400. Sementara sebelum retrace volumenya sangat besar. Nah, tadi kan saya bilang setelah bottoming, jadi sangat wajar ketika bottoming terjadi, dia naik terus kemudian sampai di sini kepetok, Mbak Momon entry di 290 sangat wajar karena sudah bikin higher low. Ya, kalau mau dipakai day trading untuk memprediksi seberapa besar naiknya, kayaknya agak sulit karena kalau dari sisi running trade, kecuali teman-teman langsung
langsung kawal dengan trailing stop ya bisa ya. Jadi misalnya setelah untung berapa persen kita akan berhenti di berapa persen gitu ya bisa. Tapi kalau saya lihat over tebal, tinggal dilihat apakah over tebal itu langsung ditinggal atau dia balik lagi. Kalau over tebalnya balik lagi, berarti disitulah kita TP. Tapi kalau over tebalnya langsung ditinggal jauh, seperti halnya kemarin terjadi, over tebalnya di 326, begitu sesi 2 dibuka, maka dia langsung lari jauh, berarti dia akan naik tinggi. Gitu. Itu cara menentukan apakah dia naiknya tinggi atau tidak. Saya lihat overnya yang paling mencolok tuh di angka berapa. Kalau menurut data kemarin yang saya lihat adalah 326 dan 330. Maka saya ngambil TP di 328 gitu ya. Itu kalau versi saya, nanti teman-teman tinggal cek sekali lagi. Nomor 10 sudah, sekarang kita masuk ke nomor selanjutnya. Menentukan best entry untuk swing trade. Best entry untuk swing trade kayaknya sudah saya bahas. Jadi misalnya saya ngambil contoh apa ya? Kira-kira teman-teman mau apa? Yang sudah kita lakukan misalnya, atau kalau misalnya tadi ESA itu bisa dipakai swing trade. Caranya adalah jadi ini jika terjadi koreksi. Jadi kan volume muncul, ini spike besar sekali, terjadi koreksi, terus kemudian naik, terus kemudian terjadi koreksi lagi, saya beli dan saya hold. Itu cara menentukan entry untuk swing trade. Dan beberapa saya lakukan itu gitu ya. Misalnya apa? Yang kemarin naik tinggi sekali itu terjadi seperti itu juga. Jadi waktu itu sungkan-sungkan Om Roni ketika nyebut Indi kan di sini nih. Indi ini 1, ini 2. Nah, kapan swing trade itu bisa dilakukan? Ketika dia turun buy and hold. Buy and hold. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya waktu tunggunya tidak terlalu lama. Jadi paling cepat belinya adalah di support ini. Paling cepat. Jadi ini sudah terjadi 1, saya menunggu ini 2. Nah, paling cepat belinya di sini, Indi. Gitu caranya. Jadi saya menunggu ada kenaikan drastis, koreksi, terus kemudian ada kenaikan drastis, koreksi, baru entry dan hold. Begitu cara swing trade paling ideal. Kalau saya kemarin-kemarin kan sering mencontohkan apa? IMCS. Kemudian kalau misalnya yang ke depan Chen, misalnya Chen itu kan saya tetap masih menunggu. Jadi dugaan saya waktu itu Chen akan apa? Double bottom. Nah, nggak tahu ini apakah dikasih apa enggak. Kalau enggak ya mungkin di area sini kali ya. Kita besok tunggu tanggal 20 apakah terjadi seperti itu. Nah, tadi saya sempat cek si Chen. Nah, Chen itu kan sebenarnya kita pernah swing panjang 2 bulan dari area mana ya? Area sini kalau nggak salah. 160. Nah, area sini. Ini saya ingat area ini. Area ini kita beli Chen, kemudian sampai sini, keluar terus beli lagi di sini. Saya nggak sampai puncak, terus keluar. Nah, caranya tetap sama. Jadi ada 2 kali volume spike. Jadi sebenarnya kalau waktu ini belum terjadi, pertimbangan saya waktu itu adalah ini 1, ini 2, retrace, kemudian kita masuk. Gitu. Tetap caranya sama. Nanti teman-teman bisa lihat lagi lebih detail cara menentukan entry swing trading. Nanti saya sertakan linknya. Sudah ada penjelasannya video panjang lebar, gitu ya. Lalu saya ingin menjawab pertanyaan yang selanjutnya.
Jadi sudah ada di video sebenarnya. Bagaimana cara membuat money management yang baik dan benar untuk swing dan FT agar saat saham naik dapat untung maksimal dan saat turun dalam tidak rugi. Ya, kalau menggunakan teknik kaki candle, saya hanya meresikokan 1-2 tick. Biasanya begitu. Nah, kalau untuk day trade, seperti yang tadi saya contohkan di ESA, karena dia bikin base, saya meresikokan 3 tick. Gitu ya. Jadi risk reward-nya terukur. Kalau swing, biasanya saya meresikokannya agak lebar. Dengan seperti itu, maka saya benar-benar harus ngatur lot. Benar-benar harus ngatur lot dengan piramida. Misalnya total lot yang saya pengen pakai 500 atau 100 deh. Berarti saya akan masuk 20 gitu kan. Kemudian saya akan masuk 30 dan saya akan masuk 50 di terakhir. Nah, bagaimana kalau baru 20 lot atau 50 lot sudah terbang? Ya sudah, resikonya rezekinya segitu gitu. Itu kalau sikap saya. Gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita rezeki kayak bisa entry di Indi, kita bisa rezeki dapat di MCS, kita bisa rezeki di banyak tempat sebelum-sebelumnya. Karena kita yakin itu bottom, maka kita bisa langsung masuk dengan lot gede dengan risk yang kecil gitu. Karena kebetulan kita masuk sebelum breakout. Jadi ada beberapa kondisi ya. Kalau kita masuk setelah breakout, maka kita benar-benar harus ngatur lot. Tapi kalau kita masuk sebelum breakout, maka kita boleh langsung ngasih lot gede. Kalau kayak RC itu kan kita beli breakout, itu tidak boleh beli di atas gede. Jadi bagaimana ngatur lotnya tergantung kondisi si emiten posisinya ada di mana. Itu respon saya. Jadi beda-beda cara memperlakukannya. Cara memaksimalkan modal kecil di bawah 5 juta dalam mencetak profit. Pertama tentu sama screeningnya, tapi bedanya begini. Jadi misalnya kemarin kita bahas MEN. Ada SMGR, ada INTP yang kemarin saya sempat cerita itu. Kalau untuk modal teman-teman 5 juta, berarti teman-teman belinya SMBR. Kalau modalnya teman-teman itu ratusan miliaran, ya sebaiknya nggak usah SMBR, tapi belinya INTP, SMGR gitu. Jadi cara screeningnya sama, karena ini mainnya prosentase, berarti beli yang gerakannya lebih enteng. Itu. Kalau misalnya coal berarti belinya Indi, Fire, Seger. Kalau duitnya gede berarti belinya Adaro, belinya IPMG gitu. Jadi sebenarnya cara screeningnya sama, tapi kalau duitnya kecil maka prefer emiten-emiten yang lebih enteng. Tentu risk reward-nya diperhatikan, gitu ya. Kenapa kok beda cara milih emitennya? Karena modal, gitu. Lalu bagaimana cara tahu saham yang sudah bottoming atau yang sudah di atas? Nah, pakai indikator apa ya? Pertama market structure, kalau misalnya pakai spike ya spike yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau market structure kan tahu ya kapan fase akumulasi, kapan fase distribusi gitu ya. Kalau pakai indikator, ya indikatornya kalau berhari berturut-turut distribusi ya berarti memang sudah habis. Apalagi kalau lihat volume kalau jadi gini, kalau sahamnya kita mau swing nih. Ya sebentar. Kita mau swing nih misalnya ya. Kita mau swing tapi sahamnya kok nggak naik-naik kenceng. Kayak misalnya swing di chain ini misalnya contoh kasus ya. Ya bagus aja. Justru tahan kayak misalnya swing kita di ACST. Ini kan yang jadi persoalan teman-teman kan kok nggak terbang-terbang ya. Gitu. Padahal jelas
dia selalu membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Untuk menjawab pertanyaan tadi kan. Untuk menjawab pertanyaan tadi. Sudah bottoming? Sudah. Karena low-nya sudah tidak pernah dijemput lagi. Yang jadi soal adalah teman-teman itu psikologisnya terganggu ketika saham-saham satu sektor terbang, dia nggak terbang-terbang. Naiknya kok pelan-pelan. Menurut saya itu malah justru bagus. Karena begitu saham pesta mau berakhir, justru yang terjadi adalah sudah mulai sering arah. Kayak gini nih. Ini kalau sudah begini, ini pesta berakhir. Ya, tapi kalau masih di sini itu bagus, hold aja dulu gitu. Nah, tapi kalau sudah terjadi seperti ini, teman-teman sudah harus waspada. Kalau pakai Fibo tadi sudah Fibonya 1,618 atau maksimal 2,618. Begitu. Bagaimana ngatur lotnya? Tadi sudah dijawab, tergantung posisinya ketika teman-teman entry. Teman-teman entry-nya di posisi yang mana? Allotment-nya. Nah, kenapa kok tadi pilihannya SMBR gitu-gitu? Karena supaya lotnya bisa dapat lebih banyak. Coba kalau belinya SMGR. Nah, nanti kalau pengen lebih jelas, saya juga kemarin tahu itu juga dari Pak Suta. Tonton videonya Pak Michael Yoh itu tentang bagaimana caranya fund manager mengatur portofolionya. Kenapa beda antara duit 5 juta dengan duit 1M gitu ya? Karena sama-sama dapat 5%, sama-sama dapat 5%. Kalau duitnya 1M keluarnya di emiten-emiten yang gede itu lebih mudah dan lebih terasa, ya kan? Tapi kalau duitnya kecil 5%-nya tetap sedikit. Gitu, itu ceritanya. Nanti lebih detail tonton aja yang itu. Kalau dari sisi volume juga sama. Jadi selain tadi menggunakan Fibo, volumenya naik tuh volumenya makin mengecil, tapi harga sahamnya terus naik. Jadi ketika terjadi di sini kan volumenya segini, tapi ini naiknya segini, volumenya di bawahnya. Atau misalnya yang ekstrim, misalnya bank-bank mini, bank atau Fire deh, Fire kan pernah gila-gilaan. Itu nanti kelihatan kok. Lihat, ketika akumulasi di sini ada spike tinggi sekali. Justru ketika naik ini malah volumenya kecil-kecil. Ini sudah harus sangat waspada. Saya pernah peringatkan juga waktu itu ada teman kita di BNBA sudah bakernya sudah luar biasa. Aduh, sorry ke bawah. Bakernya sudah luar biasa, tapi tetap hold. Saya bilang sudah TP, sudah ayo siap-siap TP. Karena apa? Ini masih arah, tapi volumenya turun jauh. Volumenya turun jauh. Gitu. Itu dari sisi volume. Jadi memang sekali lagi saya sampaikan, kita tidak bisa menggunakan single indicator. Kalau bisa digabungkan. Kalau semua indikator mengatakan bahwa dia sudah saatnya koreksi, maka tolong jangan greedy, tolong jangan serakah, segera amankan posisi. Nah, ini juga akhirnya untuk menjawab pertanyaan nomor 15, cara menentukan exit swing tadi ya sudah dijawab. Chain dan film sebentar ya. Cara mencari cuan pada waktu panik selling. Cara mencari cuan pada waktu panik selling. Ya paling gunakan itu jam-jam kritis itu. Jadi atau gunakan teknik kaki candle yang tadi sudah dijelaskan. Cara menyelamatkan modal tadi sudah saya jelaskan seperti halnya dengan kasus Archie ya, dengan kasus Archie, dengan kasus Bali itu juga saya lakukan. Jadi karena Bali tidak higher high, higher low, higher high, higher low, maka yang saya lakukan adalah TP dulu setengah di 800, simpen duitnya, kita tunggu di bawah. Gitu. Itu caranya tanpa harus tanpa harus injek modal baru, tapi porto tetap bertumbuh. Walaupun misalnya pada waktu Bali dibawa ke 690, status kita jadi sangkut, gitu ya. Saya bilang kemarin, ya sudah besok kalau mau amankan posisi, ketika naik kurangi dulu porsinya, karena kalau tidak membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, maka teman-teman sudah harus
cek average bandarnya di berapa, dia nambah posisi atau tidak, penambahan barang supply-nya nambah atau tidak. Nah, kalau nambah berarti kita hold, kalau dia tidak nambah berarti ketika dia naik kita kurangi posisinya gitu. Itu caranya untuk yang nomor 18. Yang nomor 19, bagaimana biar bisa disiplin, bawaannya telat mulu nih. Ya. Kalau bawaannya telat mulu, ya begitu set buy langsung set sell. Set buy langsung set sell. Saya contohkan deh. Misalnya ya, saya kemarin tunjukin ke Pak Yosef. Maksud saya gini, saya nggak cuma ngomong doang gitu. Saya juga nggak cuma ngomong doang. Saya langsung contohkan. Saya tunjukin tuh jam berapa saya entry, jam berapa saya exit, jam berapa saya entry, jam berapa bukan jam berapa saya exit, tapi jam berapa saya langsung order sell gitu maksudnya. Sebentar ini kok jadi. Bentar ya. Maaf ya Pak Yosef, sedikit ngintip. Ini murni untuk kepentingan. Apa-apa, Pak. Murni untuk kepentingan belajar kita bareng-bareng. Ntar dikiranya saya cuma ngomong doang gitu loh maksudnya. Enggak, saya enggak ngomong doang. Bentar. Mana ya capturean saya? Nah ini dia. Ini saya hanya ingin menyampaikan ke Pak Yosef. Jadi saya beli ESA 11.06 atau kalau waktu sana berarti jam 1.06. Saya langsung set sell 11.09. Gitu. Jadi saya set sell langsung. Ya resikonya cuma dapat 3-4%, ya sudah, rezeki saya segitu. Toh cuan gitu ya. Itu cara saya melakukan disiplin gimana ya, paksa untuk disiplin gitu. Gitu caranya adalah langsung saja gitu ya. Toh sebenarnya seringkali teman-teman di sini sudah dibacain gerakannya. Artinya tinggal walaupun saya tidak selalu bisa membaca gerakan setiap saham gitu ya. Itu caranya supaya nggak telat, yaitu paksakan langsung begitu buy dapat barang set sell gitu ya. Teknik screening saham melalui screening trading view, volume, breakout, reversal, dan fundamental. Oke, tadi saya sudah dijelaskan. Jadi misalnya kita mau menggunakan metode yang mana nih? Buy on weakness. Kalau misalnya kasus ini, buy on weakness berarti setelah spike volume spike kedua, saya entry itu BOW. Kalau buy on breakout berarti kan belinya di sini, ya kan? Belinya di sini. Ini kan dia keluar dari area konsolidasi nih, berarti beli, gitu. Jadi sudah sudah keluar dari area konsolidasi, artinya ketika koreksi ini kan bottoming, ini koreksi. Kan kita nggak tahu nih besoknya mau ke sini, nutup gap ini atau lari. Ternyata dia lari, maka boleh ditangkap karena keluar dari area konsolidasi. Gitu. Itu caranya untuk menentukan apakah dia sudah bottoming atau belum gitu kan. Tandanya reversal apa? Sudah bottoming. Tandanya bottoming apa? Ya tidak ada lower low baru. Gitu. Gitu ceritanya. Saya kira itu respon saya dari pertanyaan teman-teman yang sekitar 20. Ini kan trading view ya, yang tadi ditanyakan trading view. Sekitar 20 pertanyaan. Sekarang sudah pukul 17.22. Barangkali boleh kalau mau 1-2 pertanyaan ya untuk menggenapkan sebelum maghrib. Silakan Pak Dani ya, Resen. Ya, tadi itu berarti yang area bottoming itu sama kayak area demand ya Pak? Iya, area demand Pak. Siapa? Fresh demand. Ya, jadi kalau kalau kayak gini kan berarti yang kita lihat apa? Fresh demand. Ya kan? Jadi bisa dicontohin Pak? Oke, sebentar ya. Saya contohkan PSAB. Supaya nggak bolak-balik, contohnya itu terus gitu ya. Ini kalau Pak Dani lihat,
demand kuatnya adalah 150, ya kan? 150. Maka waktu itu saya beli di 161, kemudian ketika 156, koreksi 156, saya beli lagi. Saya bukan cut loss. Karena apa? Saya melihat ada double bottom. Kalau saya tarik panjang ke kiri, ini hampir tidak pernah dijebol, IHSG-nya sehat, jadi tanpa apa, hampir tanpa masalah gitu ya. Ini kan double bottom, Pak. Ya. Jadi kalau bottoming ketika ini turun ya saya beli gitu. Saya malah justru beli. Pak Mualim ikutan kayaknya beli kan di sini kan. Beliau bilang saya panik buy Pak di 156, itu bukan panik buy. Itu namanya memang cari diskonan ya kan. Benar gitu. Nah, ini kan kalau saham kayak gini resikonya kan kecil tuh. Dan sudah tidak membuat lower low baru. Ya kan? Artinya bottomnya sudah terjadi di 150 dan sudah dikonfirmasi bahwa dia adalah area fresh demand yang tidak pernah dijebol lagi. Gitu Pak caranya. Itu pertimbangannya kenapa waktu itu PSAB menjadi saham yang salah satu yang saya bilang ini bagus untuk dibeli. Gitu ya. Walaupun akhirnya saya mengorbankan PSAB nggak sampai ujung sini. Idealnya kan TP-nya, paling ideal TP itu area paling kurang di sini atau di 200 sebenarnya. Tapi karena saya tersandung di Archie, maka terpaksa saya korbankan PSAB. Saya harus pilih lah istilahnya gitu. Gitu. Pak, ini sebetulnya saya itu lagi nunggu koreksi dari sektor properti sama konstruksi. Soalnya dia kayak jarang kan Pak ada koreksi. Nah, bisa nggak mau nyamakan ini sih Pak persepsi. Kalau misalnya dicontohin area demand dari Asri gimana Pak? Soalnya ini bisa nggak Pak? Apakah pemahaman saya udah benar apa belum? Oke, Asri, menurut Bapak gimana? Kalau sebelumnya di area 160 sampai 176, cuman kan udah naik ya Pak. Iya. Kayaknya ini sudah sempat saya bahas di Zoom sebelumnya. Saya bilang Archie by 161. Alasannya ini Pak. Jadi setelah bottoming di sini, dia kan naik nih. Lumayan kenceng kan, tapi volumenya kan belum terlalu gede ya. Volumenya belum terlalu gede, maka saya akan menunggu dia akan balik lagi ke sini. Dan ternyata memang dijemput lagi gitu. 161 buy and hold untuk swing. Jadi kalau misalnya modal kecil, Bapak boleh cek kayaknya waktu itu karena saya sempat ngeliatin chat dengan Pak Arthur itu, Asri untuk properti silahkan beli di area itu. 161. Benar Pak. Kayak gitu. Jadi dia tidak akan membuat overlow baru. Gitu. Jadi yang paling mungkin dipakai adalah patokannya ini. Patokannya candle ini Pak. Kaki candle ini. Dah. Gitu. Paling mungkin. Jadi kalau ke depan berarti koreksinya Asri keberapa Pak kira-kira? Kalau menurut saya paling jauh harusnya ya, paling jauh itu area 180. Oh ya berarti sama Pak. Oke, Ya. makasih Pak. Ya kira-kira gitu Pak. Saya hanya ngeliat chart dulu ya, belum melihat dalamannya. Iya dari Kira-kira sisi begitu. chartnya ya Pak. Dari sisi chart. Ya. Ya, makasih Pak. Ya. Saya lagi nungguin koreksi dari ini. Ya. Ini saya ketinggalan soalnya kemarin. Ya, siap. Waktu itu juga kita sempat bahas apa ya, best gitu-gitu ya, sudah. Dan kayaknya pas banget itu 128 kayaknya. Oke, cukup. Pak Sams ya, silakan Pak. Iya Pak, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Saya mau tanya Pak, kalau BCAP itu gimana ya Pak? Apa? BCAP? Ya. Kalau lihat harganya kan tuh udah paling bawah banget tuh, di 101 deh. Betul. Cuman ya kalau saya lihat kemarin ya masih di aja.
Iya. Pertama, kalau Bapak mau masuk di sini, Bapak harus bersabar karena MNC nggak tahu kenapa kok berita lama yang dihembuskan, artinya dia memang pengen rehat dulu gitu ya. Yang kedua, kalau dari sisi resiko kecil sebenarnya, artinya kalau misalnya Bapak beli area misalnya ini dapat 102 ya berarti kalau jebol 100 ya dibuang gitu aja kan, sederhananya gitu. Cuman ya memang dia lagi malas-malasan. Saya nggak tahu apakah sudah ada inflow baru atau belum. Tapi yang jelas kan kalau ngelihat seperti ini, sepertinya dia perlu sideways beberapa saat gitu ya, beberapa saat baru kemudian. Nggak ada info sih Pak, kalau saya lihat kemarin belum ada paling ya? cuma ada beberapa dia naik 105. Ya gitu. Walaupun sebenarnya ini dia kan kalau nggak salah mau private placement ya, tapi nggak tahu, saya nggak ngikutin private placement-nya akan dilakukan kapan. Gitu. Nah kalau itu sudah berhembus lagi barangkali bisalah. Gitu Pak. Saya malah baru dengar private placement. Ada Pak, BCAP private placement ada. Tapi Sama saya satu lupa. lagi kalau boleh corporate action-nya si Bex. Oke, Bex. Bex saya kira kalau misalnya dikasih harga 1 R-nya ya bolehlah coba-coba. Boleh coba-coba Pak. Atau sekalian aja tunggu di di akhir-akhir, biasanya kan dia manggungnya belakangan nih saham-saham begini. Jadi benar-benar di Santa Claus rally baru dia benar-benar bisa rally. Tapi kalau Bapak mau parkir lebih awal ya monggo saja. Dia biasa win race. Biasanya dia ikut. Bahkan kayaknya Januari baru ikutan. Jualan kan saya lihat tuh minggu depan warannya udah selesai jualan. Singkat-singkat gitu. aja. Apa itu bisa masuk di minggu depan atau nunggu win race aja Pak ya? Saya sih udah masuk sebagian sih. Bebas Pak. Tapi kalau masuk sekarang ya intinya lebih sabar aja gitu. Jadi maksudnya lebih sabar itu maksud saya adalah uangnya jangan gede-gede dulu gitu. Jangan gede-gede dulu. Oke, walaupun resikonya udah sesuai plan sih. Karena kan tebusnya 77 ya. Iya, dia 77. Nah, kemarin saya dapat 78. Cuman saya masih belum berani full. Nah, kemarin kan sempat di beberapa menit terakhir sempat ada spike kan. Sempat ke 81 terus tapi balik lagi ke 9. Iya. Saya kira sih ini memang saham sedang diusahakan untuk pemulihan ya, cuman karena PR masa lalunya banyak jadi cukup berat gitu. Itu aja sih sebenarnya. Secara resiko kecil nggak ada masalah. Ya cuman itu aja. Ya, terima kasih Pak Mari. Ya, silakan. Tadi yang resign Bu Switi kayaknya tadi resign dari awal nggak kebagian, silakan Bu. Bapak udah kejawab sejalan penjelasan kok. Oke, baik. Yang lain? Iya. Oh, gini Pak. Sorry. Yang tadi Bapak jelasin yang awal dari Stockbit itu ngelihatnya itu berarti kan cuman ngelihat yang kayak bar chart ya gitu, itu volume nggak usah dilihat gitu Pak. Yang mana? Yang penjelasan awal banget yang Bapak nunjukin masuknya di yang Stockbit. Iya, itu kan kalau mau pakai untuk daily tuh, untuk keluar masuk harian doang kan. Nah, berarti kalau pas dia ke support yang kayak di chart bawah itu masuk, volume indikator lain kayak volume gitu nggak usah dilihat gitu Pak. Iya, itu kan mode malas. Kalau mode benernya ya begini Bu nih, lihat. Harus iya ngerti Pak, ngerti. Iya. Siap. Udah itu aja sih. Iya, siap. Ya sebenarnya yang bener ya dilihat. Yang bener ini kan nggak gerak nih Bu, tapi volume gede kan? Betul. Nah, berarti kan entry di sini nih harusnya. Nah, karena saya ketinggalan ketika ini spike naik, saya nggak beli di sini. Saya akan tunggu di sini. Saya dikasih gitu. Saya tetap antri di sini. Jadi ini konfirmasi kan? Jadi ini pasti diganjel overnya, terus dia jebolin, jebret gitu kan. Nah, kebanyakan kita belilah di area sini. Saya enggak. Saya akan tunggu di sini. Kenapa Bapak nunggu itu di support sebelumnya gitu?
karena saya yakin dan kebanyakan begitu. Kebanyakan saham itu dia tidak langsung seperti ini. Untuk pertama kali naik ya, itu biasanya naik kepala cangkul baru digas lagi gitu. Oke Pak. Karena kalau saya beli di sini, resiko saya kan meningkat nih. Betul. Iya, makanya saya tunggu di sini. Berarti Bapak milih sahamnya yang jalan pagi ya, yang top gainer gitu ya? Ini belum top gainer nih, Bu. Kan belum jalan nih. Oh iya. Ini belum jalan nih. Terus milihnya gimana Pak? Dapetin si ESA? Iya kan, tadi saya bilang dia sudah bottoming 1. Oh, berarti itu udah saham pantauan gitu ya, sudah Pak, saham pantauan, sudah. Oh, oke. Terus kemudian ini kan volume tercipta nih. Iya, volume betul. tercipta nggak gerak. Berarti kan inflow ini kan. Kalau pakai chart. Kalau pakai Stockbit tadi kan inflow foreign buy-nya gede. Foreign iya, kecil. Betul. Kalau dari chart nih lihat kan gitu. Iya, benar. Benar. Nah, kalau yang kita di saat lagi market jalan kita mau entry, ngelihatnya dari top gainer gitu bisa, Pak? Kalau dari top gainer kan resikonya sudah meningkat ya, Bu ya? Harian ya, untuk trade harian. Saya nggak suka dengan top gainer. Jadi kalau mau top gainer, saya simpan untuk besok kalau koreksi. Oh, oke. Jadi saya nggak HK ketika dia menjadi top gainer. Bayangkan kalau saya kemarin top gainer, saya HK Dinar, saya HK Bank Mini itu, mati saya dipanggang. Iya sih, benar Pak. Makanya sering kejadiannya gitu, dia malah turun, udah habis, naiknya cuma sekejap. Iya, gitu. Saya nggak mau, makanya saya bilang jangan HK, please. Kecuali model saham yang saya tuh lama breakout, kalau teman-teman HK boleh. Tapi kalau saham yang lagi downtrend, terus kemudian tiba-tiba dia naik tinggi gitu, jangan HK karena dia bisa jadi DCB, mati kita. Betul. Iya Pak. Iya. Beda kan kasusnya ya? Beda, iya Pak. Benar. Jadi tetap harus dilihat gambar besarnya. Multiple time frame-nya. Yang saya perhatiin ya gitu Pak, udah dihajar. Kita ngikut malah turun, selesai. Iya. Mati. Nah, ini kan beda nih, kasusnya beda. Kan turun, sudah bottoming, selesai. Ya sudah. Artinya kan bottomnya di sini nih. Oh iya, berarti ini oke, udah bottom berarti gitu. Gitu sih. Oke, siap. Ya. Jelas, Pak. Clear. Oke, thank you, Pak. Sama-sama. Jurus pengawuran, betul. Ini, Pak, kayaknya SDRA keren, Pak. Gimana? SDRA, Pak. Kayaknya lagi buat bus ya, Pak. SDRA? Iya, Pak. Bang Wuri Saudara? Ya, Pak. Ya, ini kemungkinan kasusnya akan kayak ASJT. Jadi dia akan jemput di sini. Ya, kita lihat ASJT ya. Karena ini kita sempat ikutan dan cut loss, terus kemudian kalau mau hold caranya adalah saya rekomendasikan jual induk, beli R. Karena satu induk dapat 2 R. Gitu. Jadi sisa duit bisa beli lebih banyak di sini, lalu kemudian harganya kembali. Sama nggak? Apa itu, ya? Pak? Mirip, Pak. Sama ya? Gitu. Ya, kira-kira kalau SDRA ya seperti itu. Cuma ini tidak bisa untuk grup yang sekarang sudah gemuk. Mati kita. Mati. Enggak. Orang saya beli SIP aja saya bilang kan, jangan kalian beli, saya aja. Mati saya nanti. Nah, gitu kan. Emang kecil kali Pak bitopernya, Pak. Gitu. Saya sih yakin tetap naik akan dijemput setidaknya 1.000 lah dijemput lagi gitu. Tapi saya nggak mau teman-teman ikutan, mati nanti saya. Saya bisa beli, nggak bisa jual nanti. Atau kalau saya bisa jual, teman-teman yang jadi korban. Saya nggak mau itu gitu loh maksudnya. Bukan, ya Pak saham naik kok nggak, malah saya nggak boleh beli. Bukan gitu. Nanti kalau saya jual, saya haki, teman-teman yang kena imbasnya. Bukan karena apa-apa, bukan.
Jadi saya benar-benar mengatakan jangan beli itu beneran saya tulus. Karena saya nanti kalau haki, kalian juga yang rugi gitu. Gitu ceritanya. Saya kadang-kadang ya mohon maaf untuk itu. Oke? Siapa? Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini terakhir. Nanti kalau yang Chen sama ini saya buatin video aja deh. Karena waktunya juga mepet ya. Chen sama filmnya ya. Karena itu kan pertimbangannya agak panjang ya. Sementara itu ya teman-teman sekalian mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami silahkan nanti dilihat ulang atau nanti ditanyakan lagi. Sebenarnya videonya juga sudah ada teknik screening fast trading dan teknik screening swingnya, cuman ini lebih mempertebal lagi. Mudah-mudahan semakin paham bukan semakin bingung. Dan kalau untuk menu besok, terus terang saya belum lakukan analisa karena sekarang saya masih meladeni teman-teman yang mau tes CPNS. Saya baru buatkan beberapa materi, ada banyak sekali, dan nanti jam 8 saya masih ada Zoom. Itu ya. Sementara saya akhiri dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Satidin.